Baik, teman-teman, selamat datang kembali di GT Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta dan hari ini kita membahas marketplace bersama dengan Mas Putra ya. Oke, Sebelum kita memulai, saya mengingatkan dulu teman-teman selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini yaitu 5M. Yang pertama adalah menggunakan masker, makanya kita pakai masker berdua. Jaga jarak satu sama lain ya. Mungkin kalau di live kurang kelihatan karena kita di frame ya. Sebenarnya ini adalah 1,5 meter, mungkin 1 meter. Ada jarak di antara kita. oke. Lalu saya kok lupa ya. 5M ya? 5M, Bukan 3M. enggak 5M. Oh, 5M sebenarnya. Sebenarnya 5M. Jadi yang pertama menggunakan masker, Oke. cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Cuci tangan, jaga jarak satu sama menjaga lain, jarak, menghindari keramaian, menghindari keramaian, harus mengurangi mobilitas dan interaksi. mengurangi mobilitas dan interaksi. Lima kan? Itu. Jadi teman-teman nggak cuma tiga. Kalau cuma tiga kayaknya kurang efektif gitu. Ya. Ya. Nah tadi ada proposal ceritanya dari Mas Putra. Berhubung saya juga punya toko online dan saya istilahnya ya sama-sama praktisi juga gitu. Makanya saya kalau nanya Mas Putra pasti lebih mendalam karena emang udah tahu gitu istilahnya. Itu bukan pertanyaan awam kalau Mas Bay nanya saya itu. Pertanyaan seorang expert. Expert ketemu expert, obrolannya dalam, audiensnya nanti bingung. Enggak masa sih? Oh enggak ya? Kalau teman-teman bingung ya tentunya teman-teman akan bertanya ya. Nah, kalau ngomong pertanyaan, saya ngingetin teman-teman. Untuk yang nonton di YouTube nih, teman-teman bisa ikutan. Kalau mau ikutan, ya linknya ada di bawah di description videonya. Untuk teman-teman yang mungkin pengen lihat lagi, jangan khawatir karena ini direkam ya, direkam terus kemudian kita post di YouTube dengan channel Getty Incubator. Seharusnya kita juga udah ngepin message-nya di grup ya, ada replaynya kapan, replay yang kapan itu ada di link mana di YouTube. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ketinggalan, kan teman-teman nggak semuanya lagi kosong ya gitu. Jadi silakan dan jangan lupa juga subscribe di YouTube channel kita karena kita juga goalnya sih memang tiap hari walaupun kadang-kadang kita kejadian juga lah gitu ya, kita ternyata berhalangan jadi akhirnya sementara ditiadakan dulu, tapi sebenarnya memang goalnya kita post tiap hari gitu. Jadi silakan ya teman-teman di subscribe. Nah ini meng-echo yang tadi ya Mas Putra emang mau nanya apa? Jadi kalau di YouTube itu dia di post, tapi dia yang live ini enggak. Maksudnya? Kalau ini live ini cuma di Telegram kan? Atau Live di Telegram doang. Kalau ini di YouTube dia cuma post setelah ini. Cuman gitu. replaynya aja. Jadi yang bisa bertanya itu hanya yang hanya di Telegram. Oh, gitu. Mantep nih sistemnya. Iya. Nah teman-teman yang mau ikutan nanya, mungkin pertanyaan yang dijawab di sini nggak spesifik dengan keadaannya teman-teman ya join gitu ya. Yes. Nanyain ini gimana nih saya begini gini. Kemarin bahkan ada juga yang nanya tuh benar-benar bisnisnya dia ngeling gitu ya, ngeling Instagramnya. Ini udah benar belum ya? Udah kita cekin. Gitu ya. Bener, emang langsung maksudnya ya live ya. Pada saat itu juga lebih puas juga gitu. Spesifik permasalahannya kita bisa deteksi gitu. Oke, nah jadinya nih proposal tadi gitu ya, Mas Putra mau nanya apa emang? Giliran saya yang nanya. Jadi kan saya setiap Senin, ya nggak setiap Senin sih, pernah saya nggak bisa ya kan. Iya sempat kita undur ya. Padahal saya selalu menunggu hari Senin itu karena itu kan saya bisa share gitu melalui media yang dimiliki oleh Mas Bay ini. Tapi tadi saya pikir saya capek juga ditanya-tanya terus sama Mas Bay. Pertanyaannya cukup dalam juga kan. Oke. Saya pikir dia juga lagian juga orang e-commerce juga, dia kan punya toko online juga. Iya. Kenapa nggak saya yang nanya? Saya pikir kan. Boleh aja. Jadi untuk sekarang ini platform ini saya kuasai sekarang. Jadi saya tanya-tanya Mas Bay ya. Ini motion ya, silakan operasi. Menarik. Sebenarnya Mas Bay ini masuk ke bidang digital, khususnya jualan online. Itu kapan, alasannya apa, dan bagaimana bisa begitu, bisa masuk situ? Ya simpel ya, kalau ngomong masuknya kenapa ya karena duit ya kan. Masuknya duit tuh gimana? Kakak saya waktu lahiran ya, nggak lama dari lahiran itu ya dia mulai belanja online, mulai banyak lah dia belanja. Terus kemudian saya lihat gitu, saya tanya
ini berapaan yang dibeli. Waktu itu saya paling ingat tuh botol sama dot, karena mahal banget gitu ya. Sepengetahuan saya gitu untuk cuman botol gitu. Saya pikir botol berapa sih, 20.000 cuman botol gitu ya kan, cuma karena botol. kita laki-laki. Iya, karena kita laki-laki, makanya emang Cuman saya nggak botol. heran Iya. nggak heran kalau ada laki-laki, pasar saya konsumennya tuh pengennya murah banget gitu. Kalau pria gitu kan, saya sendiri mikirnya gitu, kirain berapa lah, 20, dotnya 10, 15, ternyata kayak botolnya aja udah 60.000, dotnya 30.000 lagi gitu. Gila. Terus nggak lama anaknya tumbuh ya kan, ganti dot lagi. Saya pikir emang dot yang kemarin kenapa gitu kan, ya udah umur, maksudnya udah beda umur. Oh, jadi beda umur beda dot ya ternyata. Beda dot, jadi Pak, ada mengikuti ukuran apa, mulut atau iya. Jadi intinya kalau sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kasihan dia nyedot terus keluarnya netes-netes tok. Netes doang. Kenapa? Kalau yang baru lahir bolongannya cuma satu, ya kan? Kalau umur 1 bulan bolongannya 2. Misalnya aja, saya lupa sih sebenarnya. Umurnya 3 lubang. Jadi nanti keluarnya lebih deras. Oh, gitu. Ya, umur 6 dia 4 lubang, umur 9 itu 5 lubang. Jadi deres lah gitu. Jadi bayinya nggak capek untuk nyedot karena konsumsinya juga lebih banyak kan, badannya lebih gede. Jadi Mas Bay ngelihat peluang itu, oh berarti satu bayi itu dia butuh beberapa dot gitu. Sorry, ini ngomong-ngomong kan Mas Putra jadi host ya. Ini ada pertanyaan kapan mau ditanya gitu ya. Gimana? Jadi ada peluang mengetahui hal tersebut, Mas Bay baru mulai berangkat berpikir, oh ini ada peluang. Iya. Karena satu bayi dia butuh beberapa dot gitu. Awalnya gitu. Jadi intinya kan orang banyak, orang tuh kalau punya anak ternyata konsumsinya besar sekali untuk merawat anaknya. Jadi saya pikir ini duit nih gitu. Jadi coba jualan gitu. Nah, yang saya ingat adalah botol ya. Saya pertama jualan botolnya dulu. Awalnya itu dulu. Gitu. Dan itu iseng-isengan. Saya sambil kuliah, sambil kerja, sambil kerja gitu maksudnya. Jadi ya udah sambil-sambilan pelan-pelan tumbuh. Makanya banyak contoh yang sebenarnya jangan dilakuin. Misalnya nggak ngiklan. Saya kan organik. Dari awal organik. Jadi memang ya udah tumbuh pelan nggak apa-apa karena saya sibuk sama yang lain. Ya karena pada saat itu memang ini enggak serius juga. Serius. Memang iseng sambil kuliah pada saat itu sambil kuliah. Cuman mengawalinya itu dari reseller apa beli barangnya banyak langsung dijual atau dropship atau gimana tuh metode awal? Pertama reseller. Jadi saya nyari supplier itu random ya, kalau bisa dibilang sih sebenarnya random. Ketemulah sama teman yang temennya teman yang punya produk, punya jualan itu gitu ya, jualan botol bayi ya, sama dia karena pakai kenalan jadi udah boleh deh gitu. Dikasihlah saya solusin. Mulai dari solusin itu pelan-pelan kejual satu, kejual juga ya lumayan. Duitnya nggak dipakai. Itu yang mungkin jarang orang lakukan ya, karena emang pendapatan utama kan. Kalau saya kan sambil, jadi duitnya puterinnya ya terus. Jadi kalau mau dibilang sampai toko yang sekarang yang lumayan besar, itu dari botol solusin. Jadi nggak ada minjem atau ada suntikan dari kadang-kadang ada, tapi kalau mau ditanya kan suntikannya nggak seberapa dibanding sama putaran duitnya. Iya. Ya karena emang enaknya pada saat itu adalah sampingan gitu. Iya. Pada saat masih kuliah ya. Kebetulan gitu. Alhamdulillah saya nggak dalam posisi yang urgent duitnya sekarang sehingga bisa saya putar. Kalau dalam kondisi seperti itu mungkin saya akan pinjam duit kali ya, buat dia boosting macam-macam sih. Satu hal memang dari dulu saya mikirnya males ngiklan, tahu manfaatnya cuman kayak karena harus keluar, kemudian karena harus keluar duit, maka saya harus memperhitungkan. Saya malas ngitungnya karena udah sibuk sama kuliah. Jadi bukan berarti teman-teman jangan ngiklan. Iya. Tapi sekarang udah mulai ngiklan sekarang atau sama sekali sampai sekarang juga enggak? Dikit spesifik. Jadi kayak hal-hal yang kita perlu pompa lah, dalam artian kayak misalnya barang-barang yang nggak laku gitu. Saya curiganya karena dia memang masih baru, dan kan di marketplace kan tahu sendiri ya, kita semakin laku maka semakin banyak review, maka semakin laku. Jadi maka semakin laku maka semakin laku. Iya. Kalau nggak laku maka nggak laku terus. Yang nggak laku makin nggak laku, yang laku makin laku. Makanya yang nggak laku ini butuh dipush sama iklan atau apalah gitu, treatment. Selama ngerintis itu
selain iklan yang walau cuma dikit, ada treatment lain nggak atau apakah influencer, endorse? Oh nggak ada, kalau influencer jelas kita nggak main. Oh, Karena enggak. gini masalahnya Mas, kalau di saya ya, tapi ini personal banget sih. Dalam artian kan produk saya ini produk reseller, saya ini reseller ya. Oh. Jadi produknya bukan produk sendiri, bermerek misalnya ya nggak apa, Pigeon misalnya, gitu ya, merek Pigeon. Kalau saya ngiklanin, bahkan iklan nggak usah pakai influencer, pakai biasa aja gitu ya, iklan biasa, saya perlu berhati-hati, yang saya iklankan bukan Pigeonnya, yang saya iklankan harus tokonya. Betul. Kalau saya iklankan Pigeonnya, Pigeon seneng, Yang enak pigeonnya yang ya. enak Pigeonnya, belum tentu konsumen datang ke saya. Nah, iya betul. Kan gitu. Jadi iklan ini sebenarnya harus spesifik iklan toko. Kalau ditanya, saya masang iklan sekarang kalau di Tokped tuh di atas yang itu loh, yang toko, Iya, yang ya kan? Tapi nggak produk. Iya. Itu spesifik. Kenapa? Karena saya nggak mau kalau saya harus ngiklan si produknya. Ini bukan tugas saya. Iya, iya. Dan itu treatment seperti itu cocok juga buat yang selain menjual brand yang punya orang, juga untuk toko yang multi brand ya Mas Bay ya. Iya. Jadi kalau misalnya banyak produknya itu boleh tetap iklan toko. Iya. Jadi Nah, ini ngomong-ngomong susu, ini ada yang nanya aplikasi marketplace buat reseller apa ya? Ini nyambung ngomong-ngomong susu. Botol susu. bridge-nya susu. Bridge-nya adalah botol susu. Maksudnya untuk jualan? Ini ada yang nanya Rahmat Hidayat. Kalau buat jualan maksudnya? Aplikasi marketplace Ya, buat Tokopedia. reseller apa ya? Sebenarnya sekarang mah Shopee, Tokopedia, Blibli itu juga ada aja yang buka open reseller mah sebenarnya kan ya. Ini maksudnya gimana? Reseller. Mungkin dia nanya yang recommended gitu. Oh, untuk supply kali ya? Dia. Oh, untuk supply. Sebenarnya kalau yang apa mau nyari barang untuk kita jual lagi mah Alibaba. itu terlalu jauh Mas. Saya mikirnya soalnya ke sana. Iya sih, kalau berani ya, kalau berani beli banyak sekalian ambil langsung dari Cina ya kan. Iya. Banyak sih sekarang platform kayak titipbeliin.com Ya. atau apa. Ini titipbeliin.com siapa tahu mau sponsorin kita. Itu salah satunya, ada banyak sih yang memang itu adalah jawaban bagi orang-orang yang ingin justiper ya kan. Mereka banyak juga yang beli barang impor, barang dari Cina. Sekarang gini, masalahnya kalau orang reseller yang dimaksud adalah kan nyari supply, Iya. tapi langsung dari platform. Yang masalahnya adalah supplier sendiri kalau sudah berani masuk ke situ, maka dia biasanya jualannya nggak grosir. Kalau jualan grosir mainnya di Facebook. Iya. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau nyari supplier tapi nggak mau jalan gitu ya, pakai internet, itu ke Facebook, bukan ke situ. Contohnya Facebook salah satunya. Saya pernah nemu di Instagram ada, harganya nggak masuk. Pernah di Facebook sempat supply sebentar, malah kemudian ketemu distributor lain. Kalau udah laku gitu, distributornya yang connect, yang kontak. Sebenarnya distributor juga mau kita beli. Satu hal ya. Iya. Jadi sebenarnya saling cari nih. Sebenarnya saling cari ya. Sebenarnya saling cari. Nah, tinggal teman-teman ketemunya tuh kadang-kadang soalnya sering gini. Keluhannya adalah nyari supply-nya di mana ya? Lo supplier nyari lu. Iya, sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Cuman apa ya, titik temunya itu yang sama-sama belum ketemu ya, kalau belum jodoh ya. Betul. Kalau mau nyari di internet paling Facebook, tapi distributor tuh memang nggak mau repot biasanya. Iya. Biasanya nggak mau repot. Maka teman-teman, oke dia nyari teman-teman, tapi emang nyarinya kayak nggak niat sih. Jadi teman-teman harus datang kemana? Coba di warung-warung. Maksudnya? Warung maksudnya offline? Iya, warung offline. Oh. Saya sendiri pun dulu nyarinya gitu. Sekarang juga gitu. Iya. Kadang juga nggak ada salahnya kalau saya juga kain. Kadang jalan-jalan aja ke Cigondewa, Pasar Baru Bandung. Kan gitu. Iya. Ke Cipadu. Kalau Jakarta Tanah Abang. Oh, Tanah Abang kalau lagi nyantai ya sama istri, karena yang beneran ngurusnya itu kan istri ya kan, kain kerudung, dan dia lebih paham. Itu enggak apa-apa, jalan-jalan aja gitu sambil nyari kain yang tepat ya, karena spesifik si kainnya itu emang kadang ya. Paling kita akhirnya nyari yang spesifiknya aja. Tapi kalau mau nyari supplier itu seharusnya, saya ngerti ada kesulitan, tapi seharusnya nggak terus sulit itu. Ya, karena supplier pun sebenarnya nyari kita ya kan. Sebenarnya nyari kita. Gitu. Kita nyari dia nyari kita sebenarnya. Cuman kalau belum jodoh ya biasanya Mas Putra keluhannya adalah harganya nggak masuk. Makanya kalau lihat teman-teman
kalau yang tahu produk saya atau toko saya nggak bakal ngiklan di sini. Silakan cari. Cuman kalau lihat toko saya dan tahu toko saya, itu harganya nggak terus murah. Kenapa? Emang nggak dapat barangnya untuk yang harga segitu. Jadi terus kemudian gimana? Ya memang kelebihan dari kan teman-teman yang ikut pelatihan tentunya tahu ya. Ini kan buat alumni juga ya. Jadi untuk yang alumni pasti udah pernah tahu misalnya analisa SWOT, strength-nya di mana, weakness di mana. Weakness toko saya pasti harganya mahal. Cukup mahal gitu ya, tapi saya nggak bilang sampai mahal juga. Kekuatannya di mana? Kan lengkap. Lengkapnya adalah di saat orang-orang mau beli botol susu, dot susu, oke, masih dari Pigeon, tapi begitu baby oil harus dari Sweet Sal. Jadi pesaing saya siapa nih? Pesaing saya kan si Sweet Salnya sendiri, si Pigeonnya sendiri. Kalau saya punya dua-duanya. Betul. Orang kalau mau beli dari saya ongkirnya 1. Kalau beli dari mereka ongkirnya 2. Itu keunggulan kalau kita memang main di multi brand ya. Semua brand ada di tempat kita ya. Makanya untuk reseller biasanya strateginya sama. Semua reseller yang saya lihat strateginya sama. Lengkap. Cuman kalau kayak Mas Bay yang ngerti bahwa tidak perlu takut soal sikut-menyikut harga, karena kita bisa maintain value adding-nya dari pelayanan atau apa gitu, strength-nya mungkin di pembedanya apa. Buat teman-teman yang selalu berpikir bahwa kalau saya jual barang mahal pasti nggak laku, kayak sebuah udah mutlak aja di mindset-nya itu, kalau mahal mah pasti susah dijualnya. Padahal pasti ada marketnya ya Mas Bay, selama kita tahu cara apakah kita bikin servis yang berbeda atau bagaimana gitu. Itu pasti ada. Gimana ya ngerubah mindset teman-teman atau orang yang stuck gitu kan hanya karena harga gitu. Hanya karena harga masalahnya. Ya gini. Kita nomor 1 adalah pahami dulu. Pahami dulu bahwa keunggulan produk itu justru saya menghindari sampai sekarang bisnis apapun, saya menghindari keunggulan produk dari harga. Kalau bisa kan ingat ya kan ada SWOT kan, analisa SWOT. Pasti ada strength, ada weakness. Daripada weakness saya yang nggak bisa saya handle, seperti misalnya kualitas produk atau supply-nya sedikit gitu. Aduh itu susah, ribet, atau servisnya nggak memadai, servis nggak sopan, itu kan ribet tuh benerin ya. Daripada weakness saya seperti itu, mendingan saya itu jadiin saya strength, maksudnya kayak servisnya harus bagus, produknya lengkap, stok nggak pernah habis. Tapi jadi mahal nih, ya udah mendingan begitu. Karena kalau harga kita masih bisa istilahnya orang tuh masih bisa toleransi. Kecuali mahal banget ya. Misalnya kayak orang biasa jual 60, kita jual 80 ya malas juga orang beli. Cuman nggak usah nembak, kita harus 60 juga. Saya 65 contoh. Nggak apa-apa. 65 laku-laku juga. Asal tadi kita juga udah paham kenapa. 1, weakness-nya sengaja. Punya weakness itu aja kita kontrol. Kemudian kedua, kalau bersaing sama yang lain, kayak tadi saya udah tahu nih, saya nyari konsumen yang nyari barang bermacam-macam. Saya nggak ngincar konsumen yang hanya beli satu produk itu aja, satu brand itu aja. Biasanya akan kalah juga soalnya, percuma. Lah situ kan punya official store, namanya aja udah bagus, harganya lebih murah. Ngapain beli di saya? Betul kan gitu. Jadi keunggulannya adalah tadi di kita barangnya lengkap gitu. Jadi dari awal juga saya udah paham konsumennya maunya nyari banyak-banyak. Sengaja. Jadi lebih baik fokus pada apa yang bisa dikendalikan sama Mas Bay daripada apa yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Kelemahan soalnya pasti ada kan? Betul. Pasti ada kelemahan gitu. Jadi saya ngambil kelemahan yang bisa dihandle. Karena harga itu sebenarnya hanyalah salah satu variabel kan ya, maksudnya ya selama nggak lebay gitu, selama harganya nggak terlalu lebay gitu. Dan kita juga ada hal lain walau ini mahal tapi kita punya hal yang benefit yang didapatkan oleh konsumen gitu, yang sepadan. Satu hal lagi, ini kenapa prinsip begini, karena saya udah terlalu sering ngelihat orang jualan mungkin makanan kali ya, makanan kuliner nih yang sering kayak gini soalnya. Dulu di restoran jengkol ya Republik Jengkol itu sempat booming ya, sempat ya gitu deh, sempat rame. Tapi ya udah habis pasarnya. Itu treatmentnya itu offline dong? Offline. Nggak ada treatment online kan? Atau ada ya, paling di Google Business, Google Businessku, kemudian GoFood, Instagram sih. Kalau mau itu di Instagram kita sempat ada lah, tapi sekarang kan udah nggak dirawat ya. Terus kemudian GoFood, iya.
GoFood. Sisanya offline. Sisanya memang benar-benar saat dirintis si Republik Jengkol itu memang yang merintis bukan saya. Ini disclaimer dulu. Jadi itu sebenarnya udah ada warungnya dulu. Teman-teman mungkin yang tahu Republik Jengkol tuh ada di Kampung Makassar nama daerahnya. Kemudian saya temenan sama yang punya. Ya satu pengajian lah gampangnya, Om Tony itu yang pakai peci mulu gitu. Terus dikenalin sama orang tua saya, bapak saya yang temenan. Kemudian kan saya ya temenan juga. Bertemu di pengajian makanya berkah. Ya ini luar biasa. Tapi kan tutup. Cabang saya kan tutup. Cabangnya Om Tony masih ada. Gitu. Warungnya masih ada. Dia warungnya kecil banget. Terus saya tawarin, Om kita bikin yang gede gimana? Katanya banyak nih yang suka. Masuk TV berapa kali? Gitu kan. Ya udah coba kita buat gitu. Saya riset sedikit, udah oke, ya udah kita go. Nah itu pun jengkol harga 30.000 mahal gak? Satu porsi, belum nasi. Iya sebenarnya mahal sih. Tongseng nih salah, tongseng jengkol. 30 ribuan. Sekitar 30.000. Saya nggak ragu. Selama orang emang suka. Ya memang testing dulu kita waktu keluar, waktu ini nggak 30, 25 apa something. Tapi itu tetap mahal kan. Tapi kita harus naikin sampai 30. Kita lihat memang memperhatikan. Ini orang masih mau beli nggak? Masih ada. Ya cukup ramai gitu kan. Saya nggak waktu tutup tuh bukan terus kosong nggak ada yang beli, cukup ramai. Cuman masalahnya lain lah. Mungkin di luar lah ya. Ada ya pasti ada marketnya jengkol. Saya juga suka jengkol. Paling ntar malam dimarahin sama bini, saya bau katanya. Nah kalau jengkol saya nggak bau. Nggak menghasilkan. Itu yang bikin saya mau masuk bisnisnya. Ini mungkin dari luar ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan apa mahal. Itu kan kalau menurut saya sih jengkol 30.000 itu mahal sih. Tapi mungkin itu sebabnya ketika orang udah tahu ininya. Ya saya juga nggak terus nembak 30.000 gitu doang. Yang bertahap ya. Bukan, maksud saya ada yang menyebabkan, istilahnya ada alasannya kenapa jengkol itu pantas dihargai segitu. Satu, jengkolnya nggak menghasilkan bau. Kedua dia satu nggak menghasilkan bau. Ya, kedua jengkolnya itu jengkol kualitas tinggi. Emang enak. Beda. Berani jamin pasti paling enak. Diimpor dari mana? Arab bukan? Masih jengkol dari Arab. Dari Jawa lah pokoknya. Dari Jawa ya. Ada gitu di salah satu daerah Jawa. Emang dia kualitasnya tinggi. Luar biasa. Nah, waktu Mas Bay masuk ke sana, launching pendekatan digital dong, Instagram atau apa? Gitu? Instagram doang kalau digital. Instagram doang. Enggak dengan misalnya Google Map, Google Business. Google Map dibangun cuman kita pasang pin doang. Pasang pin ini bisnis, terus kan bisa claim bisnis. Udah gitu loh. Tahapan launchingnya gimana tuh waktu di Instagram? Atau standar coming soon misalnya? Nah ini yang mungkin akhirnya saya nggak bisa ajarkan karena saya nggak begitu banyak digital di situ. Jadi cuman Instagramnya pastiin ada, terus kita ngepost launching iklan bahwa ada nih Republik Jengkol lagi launching di sini. Udah gitu doang. Tapi waktu launching kita mainnya brosur, ya kan, terus mouth to mouth, dan yang sebenarnya lebih penting lagi TV. Tapi sebenarnya jengkol itu bisa nggak sih dia masuk ke ranahnya marketplace? Karena waktu pandemi itu bisa frozen. Banyak banget kampanye mengenai bekukan restoran Anda kan kayak gitu. Maksudnya jadi frozen food. Jadi ya bekukan. Iya bahasanya kan gitu. Iya bekukan restoran kita katanya. Maksudnya dibekukan tuh bukan restorannya vakum tapi si makanannya entahkah itu bakso, somai jadi frozen food ya. Seblak atau apa sehingga banyak tuh di marketplace. Karena istri saya kan banyak juga waktu itu belanja jajan di marketplace untuk makanan yang kayak gitu. Itu jengkolnya di marketplace-in nggak waktu itu? Sayangnya udah telat. Jadi kita memang fokusnya nggak ke sana dulu. Manajemennya kan agak repot ya. Jadi dan waktu itu saya masih amatiran banget. Ini jengkol ini sebelum saya punya toko online. Gitu. Ini sebelum. Jadi saya waktu itu masih belajar juga marketplace. Kita sempat coba, kita frozen. Terus nggak kejual-jual dan saya juga akhirnya nggak merhatiin. Kalau ngomong jujur akhirnya itu nggak tahu deh itu ada orang beli apa enggak. Gitu. Saya pikir itu Mas Bay itu belajar dari situ. Botol susu dulu, baru jengkol. Jengkol dulu. Berarti udah lama banget ya. Lumayan. Mungkin bisa dibilang benar-benar persis begitu tutup atau di pertengahannya terus kemudian saya jalanin yang ini.
Saya juga agak lupa. Memang kalau orang bisnis gitu ya, apalagi bisnis iseng-isengan, nggak lupa juga kapan mulainya. Tapi dari ingat. restoran jengkol Republik Jengkol itu, Mas Bay jadi lebih banyak mendapatkan pengalaman berbisnis. Banyak ya, makanya kenapa kalau saya ngajar bisnis kan. Penerapan di online-nya kelihatan lebih kayak yang botol susu itu lebih cepat gitu, karena mungkin udah paham bagaimana rugi berbisnis, bagaimana nyari market. Bisa jadi mungkin lebih tepatnya adalah decision makingnya yang jadi kunci sih, karena kita tuh mungkin penyakitnya pebisnis Indonesia tuh kan suka keraguan gitu ya. Betul. Terutama gini, kalau udah nanya ini emang nggak kemahalan ya, itu berarti udah nggak yakin sama produk. Itu nomor satu, apa ya, bahasa Inggrisnya gripe saya sama banyak pebisnis Indonesia. Walaupun saya bete juga sama yang berani masang harga, karena lu getok gue barusan. Tapi emang soal harga ini Getters, karena harga adalah sebuah variabel yang paling gampang ditiru kan. Iya. Daripada misalnya apakah inovasi atau fitur dari sebuah produk, harga itu paling gampang ditiru kan, asal mau rugi aja kan. Apalagi gitu. Iya, asal mau bakar uang aja ibaratnya, mengakui sisi konsumen ya kan. Mungkin teman-teman atau Mas Putra pernah dengar namanya fighting brand. Iya. Itu brand sengaja dibuat untuk merusak pasar. Misalnya nih, Pigeon gitu ya, kita ngomongin Pigeon tadi kan botol bayi gitu. Gue buat deh fighting brandnya. Ternyata gue yang punya brand lain. Gue bikin brandnya brand Bayu gitu. Terus kualitasnya bagus banget, tapi kok harganya jauh di bawah Pigeon ya. Itu emang merugi dan itu emang untuk mati aja itu perusahaan. Serius? It's a real thing gitu ya. Ini nggak saya nggak ngarang. Ini beneran terjadi dan udah beberapa kali terjadi. Banyak contohnya, tapi sayangnya nggak bisa kita sebut karena produk udah tangan saya ngerti. Itu. Jadi tapi ini beneran terjadi banyak gitu. Kalau dia berhasil, alhamdulillah. Maksudnya dalam artian dia ternyata masih hidup nih, brand lainnya hancur, dia masih hidup. Ya udah bagus, alhamdulillah. Ternyata dia mati. Yang pertanyaannya, brand lainnya mati gak? Mati juga, sip, berhasil. Gila gak? Ada banyak yang kayak gitu. Makanya jangan main harga. Maksudnya jangan perang harga. Kalau bisa mahalin aja. Pernah dengar Mas Putra ada apa namanya tuh makanan otak-otak. Otak-otak satu biji berapa Mas? Biasanya. Yang biasa berapa, yang enak berapa deh? Ini yang biasa 2.500-an. Atau 1.000 mungkin yang biasa-biasa tuh. Abang. Tapi kalau saya makannya di Ponyo, ini kalau di Bandung ada yang namanya Ponyo ya, tempat rumah makan Sunda atau Ampera kayak gitu. Itu satunya bisa berkisar 12.000. Oh, 12. Udah mulai mendekati lah. Ya. Satu kan? Mahal. Ya, mahal. Ada di Jakarta Pusat, tapi itu 3 tahun yang lalu, harganya 15.000 satu. Saya lupa daerahnya mana persis. Diajaknya sama orang tua mulu, dan itu kita beli cuma buat akhirnya oleh-oleh doang. Bisa bayangin cuma seplastik 600,5 juta. Kalau nggak karena oleh-oleh, males sekali. Itu. Ada. Mas Bay, ada yang bertanya nih. Kalau bisnis online, jualan jasa di marketplace ya. Bisa nggak ya? Marketplace itu kan, place itu tempat, market itu pasar. Ada aja juga yang jualan jasa kayak freelance.com. Tapi kalau pertanyaan misalnya spesifik di Shopee atau di Tokopedia misalnya, pertanyaan, ada juga sebenarnya yang jualan jasa, dia nggak jual produk. Misalnya jasa, nih contoh ya, jasa beli follower. Itu jasa kan. Ada loh di Shopee jasa desain. Tapi itu produk juga sih, karena hasilnya kan di-emailin. Itu produk sebenarnya. Produk. Nantinya ongkirnya yang dikirim itu dokumen. Ya, dokumen bond. Sebenarnya bisa juga sih kalau jasa. Tapi kalau menurut saya yang marketnya udah tepat, coba deh kayak freelance.com atau yang sejenis-jenisnya lah. Tapi tergantung jasanya jasa apa dulu. Kalau misalnya jasa pertunjukan, Bright Story itu adalah marketplace, dia anak perusahaannya Tokopedia atau pokoknya yang di belakang itu ada Kevin Mintaraga, itu vice presidennya Tokopedia. Bright Story itu dia marketplace untuk jasa-jasa kawinan, misalnya wedding organizer atau misalnya band kawinan atau makeup artist, itu ada di Bright Story. Kalau misalnya jasanya adalah jasa desain grafis, jasa penulisan SEO atau manajemen sosial media, itu bisa di freelance.com atau sejenisnya. Ya, kita harus memperhatikan sebenarnya kan si
pasarnya itu kalau nyari jasa di mana. Nah, itu Sebenarnya yang penting gitu. Apapun ya, sebenarnya apapun produknya, pasarnya ada di mana. Kalau pasarnya memang ternyata di marketplace, berarti bagus kita pasang di situ. Iya, boleh. Ini kan bukan teori, penerapan ini ya Mas ya. Kalau kenapa sih jualan baju itu bagusnya di Shopee? Ya karena memang Konsumennya memang begitu kan? metriknya memang begitu. Jadi kalau fashion, make up dan lain sebagainya, Wanita. skincare, Shopee itu udah paling juaranya kan. Memang dia memposisikan dirinya di situ. Kalau misalnya teknologi nih, spare part laptop, HP, Tokopedia ya kan. Dia. Kalau misalnya otomotif nih, helm, stang motor atau apa-apa, Bukalapak itu memang sudah ada. Makanya kita perlu riset dulu ya Mas Bay ya. Jasa pun jasa apa dulu, kayak tadi kalau misalnya jasanya adalah makeup artist, coba di Brand Story karena memang di situ para pegiat kawinan ya. Kalau jasa menurut saya malah adanya di Instagram, mereka nggak ada di justru nggak ada di marketplace. Iya, mereka lebih senangnya, konsumen lebih senangnya, saya nggak tahu ya, saya pribadi bahkan lebih senangnya nyarinya di YouTube atau di Instagram. Iya. Jadi beda-beda mungkin. Karena kan kita lihat dulu servisnya ngapain. Iya, pengen lihat portofolio juga kan kita. Tapi ya tergantung jasanya ini jasa apa. Yang sekarang yang lagi sering saya lihat itu jasa di Instagram apa tuh Mas? Apa? Itu yang apa sih? Keretak abal-abal. Hah? Keretak abal-abal. Apa kert? Iya yang kayak Apa itu? itu yang dijat itu loh. Oh pijat. Oh Pijat. jasa ngertekin gitu. Iya. Ih serem banget sih. Tapi hebatnya dia itu artis-artis cantik yang dia keretak. Oke. Kan asik. Nah, itulah yang bikin efek viralnya Pakai influencer dia. influencer. Tapi saya juga jadi terdorong ada hasrat ingin Karena artis cantik. bukan artisnya, ingin gininya keretak-keretaknya itu. Karena emang kelihatannya tuh nyaman banget gitu, krek. Ngeri lah. Gue terakhir kayak gitu pernah sih lagi dipijit gitu terus palanya nyantai Mas gitu. Gue Iya. pikir mau ngapain? Gue pikir mau mijit, pal gue dikerotok. Nyantai, oke. Ngomong. Kaget. Tapi setelahnya lega. Enggak, biasa aja. Saya sama istri suka minta di belakang gitu, krek gitu. Masa? Nyaman banget kalau kecapean ya. Tapi beda-beda mungkin orang. Karena saya pun kalau misalnya harus iniin keretaknya Mas Bay badan segede gitu kayaknya saya nggak mau. Nggak imbang. Kebalik ya? Malah tangan lu yang keretak kali ya? Iya. Tangan saya yang krek. Oke, kita keluar dari Terlalu mengalir sekali ini terlalu percakapan. mengalir. Nah, ini obrolan ya. Berarti hari ini temanya obrolan sudah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan bagaimana cara menjadi star seller atau top seller? Itu yang Bay yang tokonya Mas Bay udah star seller dong. Udah. Itu prosesnya gimana? Yuk kita sharing-sharing sama penanya. Ya, gini. Kalau masih berapa? Sisanya? Durasi. Nanti tolong ya Mas Iqbal kasih tahu. Nah, jadi kalau antara di Star Seller maupun Power Merchant Pro ya, persyaratannya sebenarnya yang membedakan daripada batch yang biasa itu adalah penjualannya. Jadi memang kita harus rutin terjual berapa dengan nilai tertentu. Sudah ada di dalam ininya platform tersebut ya. Dan itu harus ada berapa unit. Jadi nggak bisa juga jualan sekali mobil misalnya kejual tuh 100 juta terus kita jadilah Star Seller, nggak bisa. Jadi tetap aja ada nilainya dan ada jumlah unitnya. Volume penjualannya ya. Volume penjualan, quantity. Quantity penjualan. Ini saya jujur udah nggak tahu lagi angkanya sekarang berapa karena sempat berubah-berubah. Jadi saya pikir emang ya selama kita memenuhi syarat aja. Tapi kalau mau ditanya terus mungkin itu kan persyaratan. Kalau caranya gimana ya memang tadi saya bilang kan kita memang semakin terjual maka semakin terjual. Nah teman-teman berarti push penjualannya dulu. Sering kali juga teman-teman ini saya maklum banget ya, satu hal saya maklum banget teman-teman kalau nggak mau istilahnya modalnya terbatas gitu kan. Tapi kalau kita memang yakin sama bisnis nggak ada salahnya. Contohnya dulu pun mungkin saya nggak ngiklan, tapi saya pertama kali tuh nawarin ke teman-teman saya nawarin ke teman-temannya kakak saya, nawarin ke teman-teman kakak saya bahwa nih saya jualan nih ya produk botol bayi gitu, Mbak Nia misalnya gitu. Saya sering kali ngambil contoh gitu, salah satu aja deh. Beli dong gitu kan, nanti aku gratisin ongkirnya, tapi belinya harus dari Tokped. Iya, itu Barangnya kan di kamu Bayu gitu kan, misalnya ini barangnya kan di kamu, tinggal besok ketemuannya jangan beli Tokped. Nanti saya bayar ongkir ya, saya refund.
Terus jadi biar muncul review. Tolong review juga. Jadi minta tolong juga sama teman-teman tuh juga bukan kita manfaatkan, cuman ya harus ada dong manfaatnya. Ya kita juga bukan cuma gaul doang tapi bantuin. Kalau perlu dia kita bantuin nantinya gimana ya oke bantuin balik. Itu yang manfaat relasi, manfaat silaturahmi. Jadi diskon kecil-kecilan. Jadi Mas Bay walaupun nggak ngiklan bukan berarti nggak ngemodal marketing. Berarti kan ya, tadi juga. Ongkir saya yang ini tanggung. Berarti kan Mas Bay juga. Yang penting genuine ya, jangan dimanipulasi. Iya. Karena sekarang cerdas juga ya. Kayak saya pernah sih di band di Shopee. Iya kan? Itu saya sampai harus ke kantornya di Kokas. Oh harus ke sana. Iya. Ternyata emang ya dulu ini zaman saya masih jahiliyah kali ya. Mainnya kotor banget tuh pakai, nggak saya juga sih, ada masukan dari tim saya kan untuk boosting. Udah fake order aja katanya. Ya fake order kan jadi. Iya. Tuh yang jaman. Udah FO aja. Oh. Ya udah cobain aja kalau memang menurut kamu ini bakal mau menghasilkan kinerja, karena baru di maintenance nih sih itu. Oh langsung itu di ban. Itu enggak, iya padahal saya udah nggak bisa akses. Dan masalahnya itu di dalam toko tersebut ada iklan, ada saldo iklan. Kemudian aduh saya bilang, saya coba telepon ke ini apa seller center, semua upaya sudah dilakukan sampai akhirnya udah saya putusin saya harus ketemu sama orangnya, orang decision makernya lah gitu. Pokoknya saya kantor. Akhirnya mereka menjelaskan baik-baik juga artinya. Intinya ya jangan diulangi lagi ya. Ya. Oh, tapi habis itu dibebasin. Buah dibukain lagi. Masih, ya masih alhamdulillah sih. Iya. Ada juga yang saklek tuh, yang makanya kata kita ada cerita sebenarnya dari teman-teman UKM tuh ada yang pernah gitu di band permanen sampai permanen. Kalau dulu toleransinya masih banyak ya, mereka memberi toleransi. Kalau sekarang tuh karena tokonya masih sedikit. Iya. Kalau sekarang udah saklek, udah di band permanen. Kan sayang kita udah punya ulasan, udah punya badge atau apa gitu, tapi gara-gara sembrono. Iya. Jadi ya yang organik aja. Karena emang sih agak berat ya, maksudnya nggak terus semudah itu juga. Ini cerita udah saya persingkat berapa bulan jadi 5 detik tuh tadi ceritanya. itu ceritanya panjang, maksudnya pasti. Awalnya juga saya nggak kepikir untuk ke rumah ke teman kakak saya gitu kan. Ya satu hal yang lahiran baru dia doang ke temennya, nanti berikutnya gimana nih yang lainnya, ya udah cari-cari. Kadang-kadang emang harus kayak gitu, usaha sedikit gitu ya teman-teman. Nggak terus saya, walaupun saya bilang setengah-setengah, nggak terus niat iseng-isengannya juga diusahain satu hal gitu. Dan kalau iseng-isengannya aja bisa begini, kalau diusahain apalagi kalau teman-teman serius. Iya. Ya itu iseng tuh waktu itu gitu. Dan iseng bukan berarti iseng tanpa effort. Ini iseng yang memang ada effortnya. Ya caranya gimana deh, dengan biaya yang terbatas gitu. Saya siap keluar duit, cuman nggak mau kalau sampai juta-juta kayak gitu. Low budget high impact. Low budget banget. Pada saat itu kan masih mahasiswa juga kan. Iya, tapi kalau ngomong modal, alhamdulillah waktu itu masih ada juga. Ada juga gitu. Sebenarnya. Ya kan, ongkir 9.000 paling. Oh iya. Ya cukup lah. Iya, ya nggak usah jajan sedikit gitu. Karena pada saat itu pasti mungkin kalau ngerintis mindsetnya nggak omset tapi aset mungkin. Yang penting saya dapat dulu banyak data customer atau pelanggan. Nggak kepikir itu sama sekali dulu mas. Saya malah nggak kepikir itu sama sekali. Belum. Iya karena awal-awal baru ini ya, awal-awal baru rintis ya kan. Sekarang pun nggak kepikir kok. Tapi saya ingin menyampaikan kepada Getters. yang tadi kita omongin siang ya tadi ya. Iya yang tadi saya berpikir. Kadang kita tuh terlalu berorientasi pada omset sampai lupa padahal sebenarnya pencapaian kita tuh udah jauh juga dengan memiliki aset berupa database pelanggan misalnya, ulasan yang mulai banyak di sosial media, di marketplace kita gitu. Ya kadang kalau cuman mikirin omset kan jadinya kita nggak mau itu tadi ya, bakar uang untuk kayak Mas Bay. Gak apa-apa lah ongkirnya saya yang ini misalnya, atau apalah kasih diskon atau apa kan. Satu hal ya, saya juga habis ada satu orang yang, tapi satu orang doang. Saya tawarin gitu, terus dia mau, ya udah nih barangnya gitu, terus kirim ya, oke, lewat JNE, itu saya udah bayarin. Nggak nge-review, nggak saya teror sih, cuma tiap hari, bang, udah review belum? Oh iya lupa, ya.
Bang ya, lumayan nih gitu. Nggak diteror sih, cuman tiap hari. Cuman tiap hari. Tiap hari ditanya. Nah, emang halus-halus aja. Itu temannya abang saya gitu. Bang, kok belum bang? Gitu. Ya, review apa? Gitu kan enaknya dibawa bercanda aja kan. Nggak teror. Nah, cuman saya nanya terus. Yang ketiga baru. Wih, ini gue lupa mulu. Nih. Tokonya kemarin apa? Gitu. Di tempat gitu. Jadi tapi genuine pembelian emang dia beli gitu. Dia lupa aja. Karena kita memang butuh ulasan. Ya kan? Iya. Kalau itu sayang banget sih maksudnya. Nih, siapa yang mau jawab nih? Jadi apa nih pertanyaannya? kalau kita iklan besar di Tokped, apakah bakalan ada yang langsung beli? Jangan besar-besar. Nggak tahu ini masih mengawali merintis atau gimana. Karena kalau besar-besar justru boncos. Pengalaman saya sih ya, besar-besar terus dipakai yang fitur otomatis. Besar tuh berapa Mas kalau dari Mas Putra? Misalnya udah di angka 2 digit ya, apa 2 digit juta? 20 juta, 10 juta gitu? Iya. Oh, saya jelas nggak bakal mau tuh ke situ. Iya, udah aja pakai yang minimal bidding berapa sih sekarang, 250 perak ya Shopee satu pay per click-nya. Pakai itu aja, yang penting kan evaluasinya itu kita pantau metriknya tuh. Kalau misalnya cost per sales-nya masuk akal kan, udah lanjut. Kalau nggak masuk akal kita optimasiin lagi. Iya. Coba dulu gak sih? Selalu gitu. Saya kayak saya kalau ngiklan juga dulu ya waktu masih nyoba-nyoba juga akan nyoba dulu berapa nih paling kecil deh masukin duitnya 10.000 deh, tapi kita lihat performanya. Iya, kalau emang 10.000 ya udah kejual gak satu aja. Soalnya margin saya juga segitu misalnya untuk produk yang saya jual. Kalau ini nggak kejual, coba kita naikin. Mungkin karena emang nggak kelihatan orang, coba naikin nggak kejual juga, ini emang nggak pantas diiklanin kali. Nah, karena yang jadi kasus gini, Mas Bay. Akhirnya makanya kenapa saya nggak ngiklan produk? Karena emang gitu semua. Kasusnya, saya dulu pernah nanganin sebuah brand. Saya nggak bisa sebut namanya. Brand ini dia memang importir, ngambil langsung dari Jerman. Oke. Berapa SKU pokoknya? Yang botol minum ya? Kenapa? Yang botol minum ya? Termos? Enggak. Sebelum itu. Oke, bukan. Makanya produknya ada lah. Karena dia memang ambil barang banyak terus SKU-nya langsung gitu berat di marketplace. Dia mikirnya karena banyak SKU-nya pengen diiklanin semua, spend budgetnya besar. Berapa belas juta lah saya lupa. Tapi saya udah bilang, udah kecil-kecil aja, enggak, kita pakai semuanya gitu. Oh ya berarti dia pengen nyari winning campaign, pengen cari produk hero-nya kan gitu. Udah apa-apa saya jabanin. Tapi akhirnya karena yang maininnya enggak pakai minimal bidding, pengen ada paling atas. Yang penting ada di page 1, rating paling atas kan, list paling atas. Udah, itu aja KPI-nya gitu. Tapi masalahnya dia ini adalah akunnya baru. Pertama dia tokonya toko baru. Dan ketika dia ada di atas, bersebelahan dengan kompetitor yang sudah senior. Kompetitor ini udah akun lama, udah ulasannya banyak. Angkanya ada terjual 1.000, dia terjual 1. Iya, otomatis dia kalah. Dan dia harganya lebih tinggi juga kan. Dia memang, ini produknya agak luxury lah. Sekarang dia memang kalau misalnya target dia ada di atas itu gampang banget buat saya kan. Ya udah gampang atas mah. Tapi udah ada di atas itu dia akan bertarung dengan yang lebih senior, berdarah-darah juga kan. Nah itu jadi saya waktu itu mikirnya sebenarnya nggak jaminan juga ketika ada di rating paling atas kita langsung ada yang beli. Sangat benar. Dan ketika ada yang beli cost per sales-nya nggak worth it. Cost per sales sampai untuk satu penjualan ngabisin 80 ribuan lah. Emang gimana ya? Ini mungkin sesuatu yang kita ilmunya masih adaptasi, belajar sesuatu yang baru kali ya. Ya mungkin boleh saya tutup? Nggak, gini, mungkin sebagai penutupan maksud saya gitu. Ternyata sudah pukul sekian. Iya, makanya tadi saya balik gitu. Hostnya ditarik lagi gitu. Ternyata kalau saya yang jadi host berbahaya ya. Kan? Makanya udah lebih baik Mas Bay ya. Sebagai penutupan, emang kalau di marketplace menurut saya tuh exercise balancing, maksudnya kita antara bersabar tapi juga mau cepetin. Jadi bersabar dalam hal ini kita kadang-kadang nggak bisa melawan namanya pasar, emang lagi nggak mau beli produk ya nggak mau beli produk, mau diapain dipaksain kita nggak bisa lawan. Makanya kenapa teman-teman selalu kita ajarin namanya A/B testing. Ya kan, A dulu, kalau nggak A maka B, kalau nggak B maka A, kalau nggak A maka B. Kenapa A/B testing penting? Kita nggak tahu kasusnya saat ini tuh seperti apa. Ya kan, jadi kadang produk kita bisa laku dengan iklan, kadang enggak. Tapi kadang bisa laku, tapi kadang enggak.
Makanya kenapa A/B testing, dicoba dulu sedikit, sabar, gitu kan, sabarnya di situ, patience-nya. Kita nyoba dulu dikit, baru kalau emang oke, kita coba lagi ulang dengan yang lebih besar. Kalau dikit nggak bagus, jangan. Coba yang lain. Mungkin emang produk itu nggak laku, makanya kenapa teman-teman juga kalau bisa jangan cuma satu produk, walaupun mungkin teman-teman ada yang UKM cuma punya satu produk, saya encourage untuk bikin produk lain. Maksudnya kembangin, misalnya teh, teman-teman yang bikin teh, ya udah bikin teh rasa lain, maksud saya gitu. Iya. Kita berperang dengan satu produk aja nggak bisa sih, walaupun saya ngajarin segmentasi, ini udah hal yang berbeda. Jadi itu masih dalam satu segmen, orang penikmat teh kan gitu. Ya begitulah. Ya begitulah. Ternyata kita ngobrol cukup lama tadi. Iya, teman-teman. Jadi ya menarik sih hari ini ya. Menarik. Kita ganti host, semi ganti host. Jadi ntar judulnya di YouTube-nya saya dikudeta. Clickbait-nya gitu. Ala ini banget ya. Jadi teman-teman, untuk sesi hari ini kita memang ya sudahin aja lah ya. Tutup close. Enggak gitu ya. Ayo atur nuhun sadayana. Jadi teman-teman, seperti biasa saya ingatkan teman-teman, Daily GT Coaching Clinic itu ada setiap hari. Besok insya Allah juga ada lagi, mungkin jamnya akan sore lagi ya. Kita memang belakangan ini lagi banyak yang harus sebenarnya pelatihan lagi ada banyak juga, sehingga teman-teman mohon maklum. Jangan khawatir, untuk teman-teman yang mau nonton replaynya ada di YouTube channel GT Inkubator. Jangan lupa di subscribe. Untuk teman-teman yang di YouTube mau ikut nanya nih, barusan ada ini kita menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman antara alumni atau teman-teman UKM nanya di sini gitu ya. Teman-teman yang mau join, linknya sedang kami buka ada di deskripsi produk. Deskripsi produk kan tuh selalu deh kalau ngomong marketplace. Kemarin gitu juga lah gitu. Ada di deskripsi video maksud saya gitu. Jadi silakan diklik, teman-teman langsung ke situ gitu ya. Thank you untuk hari ini teman-teman, dan sampai ketemu lagi besok. Sebelum itu tentunya saya mengingatkan teman-teman untuk mengikuti protokol kesehatan sedang berlaku saat ini, yaitu 5M. Yang pertama menggunakan masker, kita dari tadi pakai masker, lalu menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Kalau saya lupa, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kayaknya lupa deh. Tadi nggak 5 soalnya. Ya. Gitu. 3 aja lah Mas Bay. 5 lah. Oh 5. Biar cepet mati itu virusnya gitu ya teman-teman. Amin. Pandemi udah kelamaan, udah capek. Aduh. Jadi curhat. Oke, ini nutup aja butuh berapa menit ini. Iya, jadi thank you again teman-teman, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.